Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Apapun yang Allah berikan kepada kita, entah itu berupa harta, tahta, bahkan keluarga kita, jasad kita, jantung kita, bahkan jantung mata kita, semuanya lah titipan Allah yang dimana Allah menitipkan kepada kita supaya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Makanya ketika Allah memintanya secara dipaksa, terpaksa, atau bahkan kita ikhlas atau tidak ikhlas, kita harus dan wajib kita melepaskannya, karena semuanya hanyalah titipan. Kita itu nggak punya apa-apa, kita nggak ada daya, nggak ada upaya. Yang ada kita hanya harus menjalankan hidup ini dengan semestinya, dengan sebaik-baiknya, dengan ibadah yang semaksimal mungkin. Kayak gitu. Makanya ketika yang terjadi di Sumatera Barat sama Aceh kayak gitu, Allah memintanya keluarga mereka secara paksa. Allah meminta rumah-rumah mereka secara paksa. Allah meminta mobil-mobil mewah mereka secara paksa. Mau gimana coba kalau sudah kayak gitu? Apakah kita ikhlas atau tidak? Ikhlas nggak ikhlas? Mau nggak mau, takdir Allah sudah seperti itu, ya serahkan saja kepada Allah. Bukan berarti saya itu tidak merasakan apa yang terjadi di sana. Saya itu sangat teramat terpukul. Saya itu kalau seumpama saya yang ada di sana, ya Allah, kayak apa sedihnya. Keluarga sudah pada nggak ada, banyak mayat-mayat masih berada dalam mobil, banyak orang-orang yang tertimbun, harta mereka tertimbun, mobil-mobil tertimbun, motor tertimbun, harta-harta yang dikumpulkan oleh mereka semua tertimbun. Gimana sedihnya coba. Kalau saya sampai di sana merasakan kayak gitu, entah kuat atau tidak saya di sana. Sangat sedih sekali, sangat bingung, teramat bingung. Ini mau bagaimana, harus seperti apa? Itu menjadi sebuah gambaran untuk kita semua bahwasanya semua yang Allah berikan kepada kita harus kita kembalikan. Siap nggak siap, mau nggak mau, harus kita kembalikan kepada Allah. Allah akan memintanya dan kita wajib mengembalikan, mau nggak mau. Itu makanya kita melihat kejadian yang di sana itu, kita itu bekerja menjadi seperti ini. Ada pepatah mengatakan seperti ini: bekerja itu hanyalah selingan untuk menunggu waktu sholat tiba. Kalau kata-kata seperti itu menancap dalam hati, ya kita menjadi orang yang lebih rileks, lebih ikhlas dalam menghadapi segala kehidupan, ujian. Punya duit alhamdulillah, nggak punya ya alhamdulillah. Allah memberikan ujian, alhamdulillah. Memberikan kenikmatan hidup, alhamdulillah. Cuma bisa alhamdulillah. Semua itu hanyalah milik Allah, sudah menjadi ketentuan Allah untuk kita. Ya, kita doakan semoga orang-orang yang terdampak di sana, yang masih hidup, semoga diberikan kekuatan, ketabahan. Semua yang sudah meninggal diberikan kematian yang terbaik di sisinya, kematian dengan kematian yang husnul khotimah. Ya, semoga mereka semua yang masih hidup diberikan kemudahan, kelancaran untuk menyusun kehidupan ke depannya. Semoga bantuan-bantuan segera terrealisasikan, segera terbangun kembali daerah-daerah yang terdampak banjir dan longsor. Itu merupakan tamparan keras buat kita bahwasanya semua itu hanyalah milik Allah. Kita tidak bisa menahannya. Kalau Allah sudah memintanya secara paksa, mau merebutnya dari kita, mau nggak mau kita akan kembalikan. Makanya kita mengetahui itu menjadi sebuah gambaran supaya kita itu lebih legowo dalam menghadapi segala ujian kita. Ya, itu yang terjadi di Sumatera. Siapa tahu di daerah kita itu juga terjadi macam seperti itu. Ya, maksudnya kita itu sudah belajar mendengarkan video ini, terus belajar, oh iya ya, aku berusaha bagaimana caranya ikhlas, tabah. Tapi yang namanya ikhlas, kalian tahu sendiri kan, di lidah itu sangat ringan. Di hati, tidak bisa semudah itu, bro. Itu lihat di Sumatera kayak gitu, masa ya langsung ikhlas gitu aja. Tapi ya mau nggak mau ya harus ikhlas kayak gitu. Ya sangat amat berat ya.
tetapi lebih berat lagi besok di akhirat, dipertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan, itu lebih berat lagi. Makanya kehidupan ini hanyalah yaitu cuma mampir ngombe, tidak lama-lama kita di dunia. Apapun ujiannya, apapun siksaannya, pasti akan ada akhirnya, pasti akan ada akhirnya. Dan sedangkan besok ketika sudah di akhirat itu nggak ada ujungnya, nggak ada akhirnya. Ya, disiksa ya disiksa terus, nikmat ya nikmat terus, kayak gitu. Makanya kita berusaha lah yang sebaik mungkin untuk kedepannya, kita berusaha berikhtiar, bertawakal ya. Kita harus tetap menjadi orang yang ahli bekerja, rajin bekerja, tetapi tetaplah jangan lupa untuk selalu menunaikan sholatlah dimanapun kita berada, sholatlah walaupun dalam keadaan yang sangat tidak mungkin, karena sholat itu adalah segalanya. Ketika sholat kita baik, semuanya akan baik. Ketika sholat kita hancur, semuanya akan hancur. Kembali lagi lah kepada Allah, karena Allah lah pemilik semuanya. Yang pastinya kita semua juga akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang mau bagaimana. Makanya sejak saat ini kita siapkan sesiap-siapnya, entah kalian dahulu atau saya dulu atau siapa saja yang menonton video ini yang lebih dahulu nanti mau menghadap kepada Allah. Kita persiapkan, bukan berarti kita terus walah kita mau mati, enggak kayak gitu maksudnya kita itu mempersiapkan diri supaya hati kita itu belajar legowo, belajar ikhlas. Kita melihat berbagai macam bencana daerah-daerah Indonesia, di luar negeri, itu menjadi tamparan keras kepada kita bahwasanya iya ya, semua itu hanya milik Allah, kita nggak bisa apa-apa. Kalau Allah sudah berkehendak ya udahlah. Semoga video ini menjadi kekuatan untuk kita semua untuk lebih baik untuk kedepannya. Kita bisa berubah, berangsur-angsur dari dikit lama-lama menjadi orang yang terbaik. Semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.